Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Saya Septian Rutamba. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang pajak perusahaan atau corporate tax. Pertanyaan mendasar pada materi ini adalah bagaimana mencatat pajak, kemudian dari mana pos-pos pajak dalam laporan keuangan diperoleh, dan bagaimana pengungkapannya. Pajak dalam laporan keuangan posisinya ada di aktiva, kemudian di kewajiban, kemudian di beban pajak, kemudian ada di arus kas. Berikut ini adalah ilustrasi pajak perusahaan. Ada di laporan laba rugi, ada di laporan neraca. Dan orientasi profesi atau pekerjaan pajak. Bagian perpajakan dalam perusahaan itu dinamakan dengan administrasi pajak. Kemudian bagian akuntansi yang mengetahui bagaimana pajak harus dibukukan menjurnal, merancang sistem, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Auditor memastikan kewajiban pajak telah diselesaikan, laporan keuangan telah menyajikan dan mengungkapkan informasi pajak dengan benar. Kemudian ada konsultan pajak, administrasi pajak perusahaan, advice dalam rangka keberatan, banding, advice aspek pajak dalam bidang tertentu, kombinasi bisnis, transaksi internasional. Ini adalah pajak dalam perusahaan, pajak atas penghasilan perusahaan, kewajiban memotong pajak yang lain atau withholding tax, dan pajak lainnya. Ini bayar pajak atas penghasilan perusahaan ini dibayar langsung oleh perusahaan. Nah, PPh 25 itu berkaitan dengan angsuran pajak, PPh 28 atau 29 adalah pembayaran pajak pada akhir tahun, kemudian dipotong oleh pihak lain, itu bersifat final atau tidak final, itu PPh 22 dan juga 23. Nah, pajak penghasilan itu ada PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan juga PPh 29. Nah, pajak yang telah dipotong pihak lain. Peraturan pajak mengharuskan pihak pembayar untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima atau PPh, yaitu adalah PPh 23. Nah, jadi PPh 23 itu berkaitan tentang penghasilan sewa, penghasilan royalti, penghasilan jasa, bunga atau dividen. Kemudian, pajak yang dipotong dapat bersifat final dan tidak final, maka itu yang kita sebutkan yang tadi. Jadi, apa sih pengertian dari pajak final ini? Pajak final itu adalah pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak. Nah, ini tidak boleh dikreditkan, dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT. Kemudian, pajak tidak final itu adalah potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak dan penghasilannya dimasukkan dalam SPT. Selanjutnya adalah PPh 22. Nah, bendaharawan jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Kemudian, PPN dan PPNBM tidak dicatat namun bukti potongnya dimintakan untuk diperoleh restitusi pajak. Kemudian berkaitan tentang impor, jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka untuk biaya masuk, dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan. PPh 22 barang tertentu. Nah, ketika posisinya adalah si pemungut, maka dicatat sebagai penerimaan kas dan diakui sebagai utang karena harus disetorkan kas negara. Nah, ketika posisinya pihak yang dipungut, maka mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian. PPh 23 tidak final. Jika dia posisinya adalah pemotong pihak yang membayar, maka dicatat sebagai kewajiban pada saat pembayaran dilakukan. Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan. Pajak yang dipotong disetorkan pada bulan berikutnya. Saldo pajak di neraca jumlah yang belum disetorkan, dan jika tidak dipungut pajak, beban tidak boleh menjadi pengurang. Nah, ketika posisinya adalah pihak yang dipungut, maka mencatat sebagai pajak dibayar muka pada saat pendapatan diakui dan jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui. PPh final, pihak pemotong sama seperti pajak tidak final. Ada dua pendekatan yang dipotong, dicatat gross seperti pajak tidak final, dicatat net hanya sebesar nilai setelah pajak, tergantung bagaimana perusahaan men-set sistem pembukuannya. Kemudian standar akuntansi tidak menjelaskan secara rinci perlakuan pajak final ini, sehingga dalam praktik akan timbul dua pendekatan di atas. Dapat terjadi efektif tax, tarif akan sangat berbeda dari keduanya. Selanjutnya adalah PPh 24. PPh 24 ini, pada saat menerima penghasilan dari luar negeri, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan.
pajak yang telah dibayar di atas sebagai pajak dibayar di muka. Kemudian pada saat akhir tahun, pajak yang akan dibebankan walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang akan dibayarkan. Dan bagaimana cara menjurnalnya jika ada yang tidak boleh diambil. PPh 25 ini adalah berkaitan tentang perusahaan setiap bulan harus mengangsur pajak. Angsuran diperhitungkan dari pajak tahun sebelumnya untuk perusahaan baru adalah cara sendiri. Nah, jika dia membayar angsuran per bulannya, maka jurnalnya adalah pajak dibayar di muka PPh 25 itu berada pada posisi debit dan mengurangi kas pada posisi kreditnya. Nah, pajak perusahaan ini adalah pajak perusahaan secara keseluruhan akan dihitung pada akhir tahun. Kemudian, pajak penghasilan dihitung dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak atau dihasilkan dari pembukuan akuntansi, kemudian dikoreksi dan direkonsiliasi. Koreksi dan rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak dalam mengukurnya. Selanjutnya adalah PPh 29. PPh 29 ini berkaitan tentang dicatat pada saat pembuatan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Gitu ya. Ini adalah pajak penghasilannya. Pajak yang terutang dalam 1 tahun dan akuntansi disebut beban pajak ini dihitung dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif. Selanjutnya adalah PPh 21 ini. PPh 21 ini berkaitan tentang pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya adalah PPN, pajak pertambahan nilai. PPN ini dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Nah, PPN ini dikenakan pada setiap level distributor. PPN yang dibayar oleh konsumen akan dicatat sebagai PPN keluaran. Nah, selanjutnya adalah PPNBM. PPNBM adalah pajak penjualan barang mewah. Ini dikenakan hanya 1 kali, yaitu pada produsen penghasil barang mewah, kemudian kepada importir barang mewah. Nah, PPNBM tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain. PPNBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir. Nah, ketetapan keberatan dan banding. Surat ketetapan pajak jumlah pajak yang telah dibayarkan tidak sesuai ketentuan, sehingga Fiskus menetapkan jumlah pajak yang berbeda. Kemudian keberatan itu diajukan atas SKP-nya. Kemudian banding diajukan atas surat keputusan keberatan. Keberadaan SKP yang belum diselesaikan, proses keberadaan dan banding diungkapkan dalam laporan keuangan termasuk jumlah dan isi ketetapan tersebut non-compliance. Nah, ini hal yang perlu dipahami. Maknanya pihak pemotong atau pemungut jenis pajaknya. Jadi perbedaan si pemotong dan si pemungut kita bedakan dari maknanya pihak pemotong atau pemungut jenis pajaknya gitu ya. Thank you, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.